Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang struktur kalimat efektif dan tidak efektif. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah susunan kata yang mengikuti kaidah kebahasaan yang baik dan benar. Kalimat disusun dengan singkat, padat, dan jelas agar mudah dipahami. Selain pengertian, kita juga harus tahu syarat-syarat kalimat efektif. Ada 4 syarat kalimat efektif. Yang pertama, sesuai EYD, yakni sebuah kalimat efektif haruslah menggunakan ejaan maupun tanda baca yang tepat, agar lawan bicara kita mudah memahami yang kita bicarakan ataupun yang kita tulis. Yang kedua yaitu sistematis. Sebuah kalimat harus memiliki susunan subjek dan predikat, kemudian ditambahkan dengan objek dan pelengkap hingga keterangan. Sebisa mungkin buatlah kalimat yang urutannya tidak memusingkan. Kemudian yang ketiga, tidak boros dan bertele-tele. Jangan sampai kalimat yang dibuat terlalu menghambur-hamburkan kata dan terkesan bertele-tele, karena hal itu bisa membuat orang tidak paham apa yang kita ucapkan ataupun yang kita tulis. Yang terakhir, tidak ambigu. Di dalam KBBI, ambigu artinya bermakna ganda atau lebih dari satu, sehingga menimbulkan kerancauan atau multitafsir. Jika ingin kalimat kita tidak ambigu, maka kita harus memilih kata, tanda baca, dan intonasi dengan cara yang tepat. Ciri-ciri kalimat efektif. Pertama yang kita harus perhatikan adalah kesepadanan struktur dan penggunaannya. Ada beberapa hal yang menyangkut ciri-ciri ini. Yang pertama, minimal ada subjek dan predikat, jangan ada preposisi di depan subjek, hati-hati menggunakan konjungsi di depan predikat, dan jangan ada subjek ganda. Contoh, bagi semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Itu adalah kalimat yang tidak efektif. Kalimat yang efektifnya, semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Contoh yang kedua, dia yang pergi meninggalkan saya. Ini adalah kalimat yang tidak efektif karena ada kata yang mana yang ini adalah konjungsi. Sudah dibahas tadi bahwa hati-hati menggunakan konjungsi di depan predikat, yang adalah konjungsi subordinatif atributif. Jadi kalimat yang tepat adalah dia pergi meninggalkan saya. Contoh yang terakhir, adik demam sehingga adik tidak dapat masuk sekolah. Kalimat ini adalah kalimat yang tidak efektif karena ada 2 subjek, yang mana adik adalah subjeknya. Jadi kalimat yang benar adalah adik demam sehingga tidak dapat masuk sekolah. Ciri-ciri yang kedua yaitu kehematan kata. Ada 2 penyebab kata tidak hemat. Yang pertama, kata jamak. Contoh, para siswa-siswi sedang mengerjakan ujian masuk perguruan tinggi. Itu kalimat yang tidak efektif karena kata para adalah jamak, sedangkan siswa-siswi juga jamak. Yang benar adalah siswa-siswi sedang mengerjakan ujian masuk perguruan tinggi. Yang kedua, sinonim. Contoh, ia masuk ke dalam ruang kelas. Kalimat ini adalah kalimat yang tidak efektif karena ada sinonim dalam kalimat tersebut. Kata masuk artinya pergi ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sedangkan kata ke dalam artinya ya ke dalam. Kalimat yang benar adalah ia masuk ruang kelas. Ciri-ciri yang ketiga yaitu kesejajaran bentuk, meliputi imbuhan. Kalimat efektif harus berimbuhan paralel dan konsisten. Jika pada sebuah fungsi digunakan imbuhan me, maka selanjutnya digunakan imbuhan yang sama pada fungsi yang sama. Contoh, hal yang mesti diperhatikan soal sampah adalah cara membuang, memilah, dan pengolahannya. Kalimat itu adalah kalimat yang tidak efektif karena kata imbuhan tidak sejajar yang seharusnya diganti dengan mengolahnya. Ciri-ciri keempat, ketegasan makna. Penegasan kalimat biasanya dijumpai pada kalimat perintah, larangan, atau anjuran yang umumnya diikuti partikel lah atau pun. Contoh, kamu sapulah rumah agar bersih. Itu kalimat yang tidak efektif. Kalimat yang benar, sapulah lantai rumahmu agar bersih. Ciri-ciri yang terakhir, kalimat logis, yaitu mengandung makna yang bisa diterima akal sehat. Contoh, kepada ibu guru, waktu dan tempat kami persilahkan. Itu kalimat yang tidak efektif. Kalimat yang benar, ibu guru dipersilahkan menyampaikan materinya ke depan. Ada 3 poin yang kita dapat di video ini. Yang pertama, pengertian. Kalimat disusun dengan jelas, singkat, dan padat agar mudah dipahami. Yang kedua, syarat-syarat. Yang pertama, sesuai EYD.
yang kedua sistematis, yang ketiga tidak boros dan bertele-tele, yang keempat tidak ambigu, yang terakhir ciri-cirinya. Yang pertama kesepadanan struktur, yang kedua kehematan kata, yang ketiga kesejajaran bentuk, dan yang terakhir kalimat logis. Demikianlah video dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.